Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 8 semuanya. Kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan pertama di bab ketiga ya. Ini nanti kita akan membahas teks teks eksposisi, maaf. Oke, tapi Bapak sebelumnya mau mengingatkan kepada kalian yang remedi, yang masih belum mengumpulkan itu Rasya, terus Mazel. Tapi Bapak lupa ya, Mazel itu remedi atau enggak itu lupa. Yang jelas itu Rasya, Mazel, terus apa lagi tuh? Udah kayaknya itu aja yang belum ya. Baik, kita akan masuk ke materi teks eksposisi. Perlu kalian ketahui dan kalian ingat bahwa dari dulu Bapak udah pernah menyampaikan bahwa materi teks bahasa Indonesia itu ya hanya itu saja. Kita berangkat dari pengertian dulu. Pada pertemuan pertama kali ini kita hanya akan membahas tentang pengertian teks eksposisi. Kalian bisa melihat contoh teks eksposisi itu di buku paket kalian di halaman di halaman 63 yang berjudul tendangan penalti dan fisika. Nah, di situ nanti kalian baca semua itu. Nah, dari situ nanti kalian akan menemukan pertanyaan, entah itu terkait dengan isi teks ataupun terkait dengan teksnya. Kalau pertanyaan tentang isi teks itu nanti kalian bisa bertanya tentang apakah setiap peristiwa layak dimuat menjadi teks eksposisi, apa arti kata turbulen, magnet, efek Magnus, dan kalkulasi. Ini semua ada di dalam teks eksposisi. Nah, kalau berkaitan dengan teks eksposisinya, itu nanti kita akan memahami tentang pengertian dan tujuan komunikasi. Nah, nanti setelah kalian baca itu teks halaman 63 sampai 64, kalian akan menemukan berbagai temuan. Ya, temuannya itu pada teks yang berjudul tendangan penalti dan fisika itu ada isu atau masalah tentang tendangan penalti yang memiliki kaitan erat dengan teori fisika. Yang kedua, temuan kedua, tulisannya dimulai dengan pengantar berupa konteks tendangan penalti dalam sepak bola. Terus yang ketiga, penulis melontarkan pertanyaan tentang apa hubungannya tendangan penalti dengan teori fisika. Nah, ini bisa disebut dengan tesis. Tesis ini berupa pernyataan atau pendapat penulis yang dibuktikan dengan argumen. Yang keempat, temuan keempat, penulis menjelaskan hakikat tendangan penalti dan membuktikan bahwa tendangan penalti memiliki kaitan erat dengan teori fisika. Yang pertemuan kelima,
pembuktian ini dilengkapi dengan temuan penelitian seorang fisikawan. Nah, ini bisa sebagai data tambahan atau argumen atau ya yang intinya untuk mendukung tesis yang sudah disampaikan tadi. Yang keenam, penulis menutup dengan penegasan bahwa menendang bola di kotak penalti harus dilakukan oleh pemain yang berpengalaman, perhitungan yang cermat, dan perhitungan yang cermat ini tadi ya. Jadi dari temuan-temuan di situ dari 1 sampai 6 itu tadi dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisi suatu masalah atau isu dan pernyataan yang menunjukkan posisi penulis terhadap isu atau masalah yang disampaikan tadi berdasarkan atau disertai dengan alasan atau argumen. Jadi gini, gampangnya. Katakanlah ini masalah. Ini masalah. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang memuat isu atau masalah dan menyatakan posisi penulis. Nah, jadi katakanlah Bapak penulis. Ini masalah. Lah, ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tinggal posisi kan yang menunjukkan posisi penulis terhadap masalah ini berdasarkan argumen. Jadi Bapak bisa menyatakan suatu isu atau pernyataan atau menunjukkan posisi Bapak dalam dalam menanggapi ini nih masalah ini nih, posisi Bapak itu gimana? Misal setelah ini Bapak belum bisa menulis buku, katakanlah seperti itu. Nah, itu nanti ada faktor-faktor yang dapat menjelaskan kenapa Bapak kok sampai setua ini belum bisa menulis buku. Nah, alasan-alasan inilah yang disebut dengan argumen. Jadi tinggal kita ulang lagi, teks eksposisi adalah teks yang berisi masalah, isu, dan menyatakan pernyataan penulis terhadap isu ini atau masalah yang disertai dengan alasan atau data atau argumen. Kalau kalian menyatakan suatu masalah atau isu tanpa adanya argumen, nanti itu bisa menjadi suatu hal yang hoax atau hapus-hapus atau ngapusi. Kalau ada data dan argumen kan berarti bisa dibuktikan kebenaran tesis yang disampaikan. Oke, untuk pertemuan pertama mungkin Bapak cukupkan sekian dulu ya. Kita hanya belajar tentang pengertian teks eksposisi. Coba kalian pahami benar-benar pengertiannya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.